Pemirsa, rencana sistem rujukan BPJS Kesehatan tanpa jenjang ini membawa kabar baik bagi masyarakat. Jadi selama ini banyak pasien mengeluh karena proses rujukan yang berbelit-belit saat ingin berobat ke rumah sakit. Selain memangkas birokrasi, sistem baru ini juga bisa mencegah pemborosan anggaran BPJS Kesehatan. Lalu seberapa penting perubahan sistem ini? Berikut telusur kasus berbenah sistem layanan kesehatan bersama jurnalis Metro TV, Reda Pulpi, dan juru kamera Venus Aksa. Pemirsa, di akhir tahun 2025 ini ada kabar menggembirakan tentang sistem kesehatan kita. Bagi Anda yang menggunakan BPJS, nantinya sistem rujukan akan diubah di tahun 2026. Serta hingga akhir tahun 2025 ini, tepatnya di bulan Desember, juga ada pemutihan bagi Anda yang menunggak BPJS Kesehatan. Lalu seberapa penting sebenarnya kebijakan ini dan bagaimana nanti untuk alur administrasinya? Ikuti penelusuran kami. Dan kita minta tolong agar teman-teman DPR juga bisa membantu. November lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan rencananya untuk menghapus aturan rujukan berjenjang bagi pasien pengguna BPJS Kesehatan. Sistem saat ini dinilai memperlambat akses pasien ke rumah sakit dengan kompetensi yang dibutuhkan dan menyebabkan pemborosan biaya. Berubah rujukannya berbasis kompetensi, supaya menghemat BPJS juga. Sekarang kalau orang misalnya sakit kena serangan jantung, harus dibedah jantung terbuka. Dia dari puskesmas masuk dulu rumah sakit tipe C. Tipe C rujuk lagi tipe B. Karena nanti tipe B tujuannya tipe A. Padahal yang bisa lakukannya udah jelas tipe A. Tipe C, tipe B nggak mungkin bisa tangani. Harusnya dengan demikian, BPJS nggak usah keluar uang 3 kali. Dia keluarnya sekali aja, toh langsung dinaikin ke yang paling atas. Dari BPJS itu biaya yang lebih murah, dari masyarakat juga lebih senang dia. Nggak usah dia rujuknya 3 kali lipat, uang Pak nanti dia kan. Lebih baik dia langsung aja dikasih ke tempat di mana dia bisa dilayani sesuai dengan anamnesa awalnya. Kisah pasien yang harus bolak-balik berobat, menghabiskan waktu dan biaya saat menggunakan BPJS Kesehatan seolah sudah jadi cerita lama. Tim Metro TV menemui Danang. Beberapa bulan lalu, sang ayah harus operasi jantung namun tak bisa langsung mengakses rumah sakit tipe A dan harus dirujuk berkali-kali terlebih dahulu, bahkan memakan waktu beberapa bulan. Padahal kondisi sang ayah sudah mengkhawatirkan. Bapak tuh awalnya ada keluhan jantung setelah serangan jantung tahun lalu. Jadi setelah itu bapak saya dirujuk ke Vaskes kelas 3 kasarannya lah, atau Vaskes pertamanya kalau dari BPJS. Rumah sakit kelas 3 ya? Rumah sakit kelas 3. Di situ diomongin kalau emang ada penyakit jantung. Jadi dan mereka nggak punya alat rekamnya kasarannya. Jadi mereka bapak saya dilempar ke kelas 2 untuk dilakukan tes eko jantung. Kayak gitu, jadi dilihat rekam jantungnya ataupun dilihat tensinya segala macam. Tapi di kelas 2 itu prosesnya lumayan rumit karena antrinya panjang, prosesnya lama. Jadi bapak saya itu dari pagi sampai sore, benar-benar di 2 kali pertemuan. Jadi bisa 2 kali rawat jalan saat itu di rumah sakit kelas 2 dan itu lumayan lama ya. Setelah itu baru tuh ditemuin ada cairan di kelas 2, tapi rumah sakit kelas 2 tuh nggak punya alatnya sama sekali untuk nyedot cairan tersebut. Jadi tindakan operasi itu dilakukan di rumah sakit kelas 1, tapi di rumah sakit kelas 1 tuh bapak saya malah kayak konsul awal lagi jatuhnya. Jadi konsul awal dulu, ngulang dari awal karena kan dokternya kan mungkin butuh rincian ya. Jadi konsul lagi, tapi tindakannya tuh baru dilakuin di pertemuan kedua. Di pertemuan kedua rawat jalan, setelah itu baru bisa ditindak operasi. Jadi, tapi penanganan dari RS kelas 1 setelah dilempar ke kelas 2 tuh lumayan cepat sih, jadi nggak terlalu belibet. 3 bulan sih dari diagnosa bapak saya pertama kali ngeluhkan sakit seperti itu. Untungnya sih emang saat itu bapak saya kondisinya masih fit ya, jadi nggak terlalu ke pressure dengan proses antrian yang cukup lama. Cuman di kelas 1 emang setelah ketahuan emang prosesnya cepat sih. Kontrol rumah sakit tipe 1 itu cuma 1 kali rujukannya. Jadi rujukannya cuma 1 kali setelah pasca operasi dan 1 kali lagi itu dengan menggunakan rujukan dari kelas 2 yang bulan September lalu tuh nyaris sempat diomongin juga sama pihak rumah sakit utama. Jadi kayak kalau nggak ada itu malah justru nggak bisa kontrol kasarannya. Jadi agak aneh sih menurut saya pas itu.
Tapi untungnya pas itu rujukan kelas 2 masih ada. Emang ternyata berlakunya tuh untuk rujukan rumah sakit kedua itu untuk kontrol rawat jalan biasa di rumah sakit utama tersebut kisaran 90 hari kata administrasinya sih. Jadi cukup rumit sih. Danang menyambut positif rencana pemerintah menghapuskan sistem rujukan berjenjang pada BPJS Kesehatan. Pasalnya, ia cukup kewalahan jika harus bolak-balik dari satu vaskes ke vaskes lain untuk mendapatkan rujukan. Kalau menurut saya akan lebih bagus ya kasarannya, tapi harus tetap dengan filter kasarannya, jadi nggak semuanya harus dilempar ke rumah sakit kelas 1. Jadi khusus untuk kayak yang udah habis tindak operasi kayak bapak saya misalkan, ataupun orang-orang lain yang mungkin dapat tindakan intensif setelah kesehatannya ataupun ada tindakan lah pasca operasi, itu bisa langsung ke kelas 1 sih. Kasarnya kan yang udah pernah dirawat di sana nggak perlu daftar lagi ke mengulang lagi proses untuk dari kelas 3, kelas 2, kelas 1-nya seperti itu sih saya harapnya sih. Jadi kayak misalkan habis dirawat di rumah sakit utama, selanjutnya bisa dikontrol terus di rumah sakit utama sampai sehat, seperti itu sih. BPJS akan membayar langsung sekali kepada rumah sakit yang langsung. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar menyambut positif rencana rujukan tak berjenjang bagi pengguna BPJS Kesehatan. Namun dia menekankan vaskes juga harus bisa melayani pasien lebih baik tanpa kendala. Ya, jadi memang tentunya sistem rujukan saat ini yang diatur di Permenkes 16 2024 itu kan berbasis pada kompetensi. Jadi dia tidak berjenjang lagi, yang memang peserta pasien JKN ketika dia membutuhkan rumah sakit yang kompeten, langsung dia dirujuk ke sana, tidak lagi melalui tahap rumah sakit tipe C, tipe B, tipe A dan sebagainya. Jadi berbasis pada kebutuhan medisnya, dan ini memang tidak mempengaruhi, malah justru mempengaruhi BPJS, malah lebih baik karena BPJS akan membayar langsung sekali kepada rumah sakit yang langsung dirujuk, bukan lagi ke rumah sakit tipe C bayar, rumah sakit tipe B bayar, nanti ujungnya ke rumah sakit tipe A bayar lagi. Nah, jadi justru ini untuk mengendalikan biaya sehingga pasien bisa langsung ditangani kepada rumah sakit yang kompeten, dan BPJS hanya membayar sekali ke rumah sakit tersebut. Dan tentunya ini menjadi sebuah hal yang baik. Tinggal bagaimana nanti BPJS Kesehatan juga membantu bagaimana vaskes ini ketika merujuk, dia bisa dibantu supaya rumah sakit yang menerima itu bisa langsung menangani, tidak ada istilahnya ruang perawatannya penuh, IGD-nya penuh, dan sebagainya. Nah, ini yang memang menurut saya sistem rujukan ini sudah baik, tinggal bagaimana nanti dalam pelaksanaannya juga harus didorong untuk bisa lebih baik lagi melayani pasien JKN tanpa ada kendala. Tak hanya sistem rujukan yang bakal diubah, namun hingga akhir Desember ini, BPJS Kesehatan juga memberikan pemutihan bagi bagian dari upaya pemerintah meringankan beban masyarakat kurang mampu yang sudah lama menunggak iuran BPJS Kesehatan. Timbul mendorong program pemutihan ini agar pasien bisa berobat tanpa ketakutan tak bisa membayar. Tentunya tunggakan iuran itu memang kita terus dorong supaya segera diimplementasikan, karena tunggakan itu menyandra peserta yang memang selama ini sedang kondisinya tidak baik ya, dalam kondisi miskin, daya beli menurun dan sebagainya, korban-korban yang memang kena COVID dulu ya. Nah, jadi tentunya kami mendorong supaya tunggakan ini dihapuskan agar peserta bisa membayar secara normal tiap bulannya, dan ini yang bisa nanti mendukung UHC Universal Health Coverage untuk supaya lebih banyak masyarakat yang dilayani oleh program JKN. Demikian. Kebijakan-kebijakan ini menjadi angin segar bagi pasien BPJS Kesehatan. Meski sayangnya permintaan wawancara kami kepada pihak BPJS Kesehatan belum dipenuhi hingga liputan ini tayang. Perubahan ini tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang menggunakan BPJS Kesehatan. Tapi sama-sama kita tunggu bagaimana prosedur dan juga administrasi terkait perubahan ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.